Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 81. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Nah, buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao pun sampai di suatu sungai. Putri Miao Miao dan Kinan pun langsung turun dan mendekati sebuah sungai. Terlihat sungai itu berwarna merah muda. Kinan lalu menggunakan teknik mata God of War-nya untuk melihat sungai itu. Dia merasa kalau di dasar sungai ini ada sesuatu. Tanpa basa-basi, Kinan dan Putri Miao Miao langsung masuk ke dalam sungai tersebut dan akan turun ke dasar sungai. Terlihat di dasar sungai ada sebuah bangunan yang dilindungi oleh sebuah aprai pelindung. Kinan dan Putri Miao Miao pun langsung memasuki tempat itu dan akan memeriksanya. Saat mereka masuk, ternyata sudah ada banyak mayat bergeletak di dalam tempat itu. Kinan pun menduga jika kelihatannya baru saja terjadi pertarungan di tempat ini. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan yang di tengahnya ada satu pilar yang berdiri. Kinan dan Putri Miao Miao langsung menyentuh pilar itu dengan bersamaan. Mereka berdua sangat penasaran dengan pilar itu. Ternyata tiang itu adalah pilar teleportasi dan mereka berdua diteleportasikan ke suatu tempat. Terlihat di tempat itu sudah banyak orang yang bersiap untuk menyerang Kinan dan Putri Miao Miao karena muncul dengan tiba-tiba. Ternyata di tempat itu ada putra Monarch. Dia menanyakan kepada Kinan, kenapa Kinan ada di tempat ini. Melihat putra Monarch, Kinan pun langsung mengeluarkan pedangnya. Putra Monarch, kita bertemu lagi. Terlihat pemimpin Black Dragon sangat terkejut. Ternyata Kinan memiliki pedang Settring Saber. Salah satu putra Monarch sangat menginginkan pedang itu. Dan dia akan membunuh Kinan untuk mengambil semua harta milik Kinan. Putri Miao Miao menyuruh Kinan tidak membuang-buang waktu dan langsung membereskan putra Monarch. Putra Monarch pun meminta kepada pemimpin Black Dragon agar bekerja sama untuk mengalahkan Kinan dan mengambil pedang Heaven Saber. Pemimpin Black Dragon tak menyangka jika Kinan ini sangat berani menantang mereka, padahal Kinan hanya berdua. Kinan pun langsung dikepung oleh kelompok Black Dragon. Namun Putri Miao Miao langsung mengeluarkan sebuah teknik untuk membantu Kinan. Teknik itu bernama Mystical Disc dan langsung menekan semua orang yang ada di tempat itu, kecuali ketiga putra Monarch. Pemimpin Black Dragon pun sangat kebingungan. Kenapa tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan? Salah satu putra Monarch menenangkan pemimpin Black Dragon. Meskipun wanita itu bisa menekan kelompok Black Dragon, tapi dia masih ada lagi. Lagi pula, Kinan hanya berada di peringkat 96 Monarch ranking. Untuk membunuhnya itu sangat mudah. Putra Monarch yang lainnya membenarkan hal tersebut. Lagi pula, Kinan hanya sendirian dan mereka masih ada 3 orang. Salah satu putra Monarch langsung maju menyerang Kinan. Mati kau Kinan! Ternyata Kinan langsung menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya dan muncullah kekuatan hitam kemerahan. Kinan pun langsung menyerang ketiga putra Monarch sampai mereka terpental ke belakang. Mereka tidak menyangka kekuatan Kinan sehebat ini. Namun mereka senang karena ayahnya juga sudah mengirim orang ke distrik bawah untuk membunuh keluarga Kinan jika Kinan berani macam-macam. Mendengar itu, amarah Kinan pun memuncak. Beraninya kalian mencoba menyakiti keluargaku. Tebasan pedang pun dilepaskan oleh Kinan untuk membunuh ketiga putra Monarch. Di tempat lain, Howling Monarch yang mengetahui anaknya telah meninggal berteriak sangat kesal. Bajingan,
siapa yang telah membunuh anakku?" Dia pun langsung menyuruh bawahannya untuk memanggil putra kedua kembali ke istana. Cerita kembali di tempat pemimpin Black Dragon. Terlihat dia sangat terkejut karena Kinan berani membunuh putra Monarch. Kinan pun menyuruh agar pemimpin Black Dragon itu tidak takut, karena dia juga akan mengirimnya ke neraka. Namun, Putri Miao Miao menyuruh Kinan untuk berhenti. Menurutnya, orang-orang dari Black Dragon ini masih bisa berguna, dan dia akan mengendalikannya agar patuh. Kinan pun menyerahkan kelompok Black Dragon kepada Putri Miao Miao, karena dia akan kembali ke benua timur. Putri Miao Miao pun menenangkan Kinan. "Kau tidak usah panik, mereka yang memiliki kultivasi martial progenitor tidak akan bisa mencapai benua timur, kecuali kekuatannya ditekan terlebih dahulu." Singkat cerita, entah apa yang dilakukan Putri Miao Miao kepada kelompok Black Dragon. Kelompok Black Dragon langsung patuh kepadanya. Putri Miao Miao juga menyuruh kelompok itu untuk mencari harta yang banyak. Terlihat pemimpin Black Dragon mematuhi perintah Putri Miao Miao, meskipun sebenarnya dia sangat kesal. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao kembali ke kota Linsui. Di sini Kinan ingin mengunjungi klan Qin. Terlihat ada sebuah patung di tengah-tengah kota Linsui, dan itu adalah patung Kinan. Melihat patung itu, Putri Miao Miao langsung tertawa. Menurutnya, patung Kinan ini sangat jelek. Kinan pun langsung menggunakan teknik mata dewanya untuk mengamati kota Linsui. Dia terkejut, ternyata formasi terlarang di sekitar klan Qin ada yang berbeda. Sepertinya formasi itu masih cukup kuat untuk menahan kultivator martial secret. Putri Miao pun langsung menarik Kinan, dan dia menyuruh Kinan untuk menanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Kinan pun langsung memasuki kediaman keluarga Qin. Terlihat ayah Kinan juga ada di tempat itu. Ayah Kinan pun bertanya kepada Kinan, "Kenapa Kinan kembali ke sini? Bukankah Kinan sudah memutuskan untuk berada di jalan kultivasi?" Putri Miao Miao menjelaskan kalau dialah yang memaksa Kinan untuk kembali ke sini. Jadi paman tidak boleh memarahi Kinan. Tak berselang lama, Kinan pun menanyakan kepada ayahnya, apakah ada hal yang mencurigakan terjadi akhir-akhir ini. Ayah Kinan menjelaskan, akhir-akhir ini ada banyak orang asing yang mengawasi klan Kinan. Tapi suatu hari ada kultivator misterius muncul dan membunuh mereka semua. Kinan menanyakan, apakah ayahnya itu pernah bertemu dengan kultivator misterius itu. Ayah Kinan mengiyakan. Kultivator itu juga menyuruhnya agar tidak menginjakan kaki keluar selama beberapa hari. Dia memberitahuku kalau dia tinggal di Gua Longhu. Kinan pun menebak kalau sepertinya kultivator misterius itu adalah leluhur naga harimau. Ayah Kinan menanyakan apakah anaknya ini mengenal kultivator itu. Terlihat Kinan hanya mengepalkan tangannya. Ternyata Kinan tak ingin membicarakan kultivator itu lagi. Sekarang dia akan memperkuat formasi terlarang klan Qin. Kinan pun langsung keluar dan terbang di atas klan Qin. Dia mengeluarkan kehendak God of War dan Heaven Shattering Shower. Kinan pun menyuruh kehendak itu untuk bergabung dengan tanah dan melindungi klan Qin dengan segala cara. Kinan juga langsung menyalurkan kekuatannya formasi klan Qin untuk memperkuat formasi tersebut. Kinan juga menggunakan darahnya untuk memperkuat dan melindungi orang-orang dari klan Qin. Terlihat darah Kinan mulai menyebar dan masuk ke tubuh ayah Kinan dan anggota klan Qin lainnya. Dengan ini, Kinan bisa tenang dan yakin kalau ayahnya dan anggota klan Qin tidak akan mudah untuk diganggu. Sebelum pergi, ayah Kinan menyuruh Kinan agar melindungi dan merawat Putri Miao Miao karena dia seorang wanita. Ternyata ayah Kinan berbicara hampir 1 jam sehingga Kinan menjadi bosan untuk mendengarkannya. Melihat Kinan yang sudah bosan diceramahi ayahnya, Putri Miao Miao pun tertawa. Ayah Kinan pun tidak akan berbicara panjang lebar lagi. Dan sekarang ayah Kinan memperbolehkan Kinan dan Putri Miao Miao pergi. Kinan pun langsung memberi hormat kepada ayahnya. Pesan ayahnya akan selalu diingatnya, dan dia akan tetap berhati-hati. Pada saat di pintu keluar kota Linsui,
Kinan menjelaskan kepada Putri Miao Miao kalau dia akan pergi ke pegunungan Longhu. Terlihat Putri Miao Miao sangat senang dan dia memutuskan untuk pergi dan ikut bersama Kinan. Saat Putri Miao Miao mengangkat tangannya, Kinan melihat ternyata Putri Miao Miao menggunakan sebuah gelang giok. Putri Miao Miao menjelaskan kalau gelang ini adalah pemberian dari ayah Kinan. Ayah Kinan yang memberikannya. Bagaimana, cocok kan aku memakai ini? Kemudian pipi Kinan pun menjadi merah. Ayah secara khusus memberikan gelang giok kepada Putri Miao Miao. Apakah mungkin? Namun Kinan langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin berpikiran yang aneh-aneh. Kinan pun kembali fokus. Dia tidak boleh memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tujuannya sekarang adalah pergi ke Gua Longhu. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao pun sampai di Gua Longhu. Terlihat gua itu terlihat sepi. Kinan dan Putri Miao pun berjalan memasuki gua itu untuk memeriksa apakah ada orang di dalam gua atau tidak. Di dalam gua terlihat tidak ada kehidupan yang terdeteksi, tapi ada sebuah kertas yang tergeletak di atas meja. Kinan menyadari jika aliran Qi baru saja menghilang belum lama ini. Sepertinya Longhu sudah pergi. Putri Miao Miao pun mengambil kertas yang ada di atas meja. Dia kebingungan tentang maksud dari tulisan itu. Kinan pun mengambil kertas itu dan membacanya. Dia ingin tahu sebenarnya tulisan apa yang ada di kertas itu. Ternyata tulisan itu mengatakan, "Temanku Kinan, kalau aku diberi kesempatan lagi, aku lebih memilih menyakiti diriku sendiri." Putri Miao Miao pun menanyakan kepada Kinan, apakah Kinan masih membenci Longhu. Kinan menjawab kalau dia tidak pernah membenci Longhu, apalagi Longhu adalah temannya. Kinan berharap kalau mereka bisa bersatu lagi dan melanjutkan perjalanan mereka dengan bersama-sama. Dikarenakan urusan mereka sudah selesai, di sini Putri Miao Miao pun menyarankan kalau mereka sekarang kembali ke Desolated Battleground. Singkat cerita, terlihat pemimpin Black Dragon memberikan sebuah kantung penyimpanan kepada Putri Miao Miao. Putri Miao Miao dengan senang hati menerimanya. Menurutnya kerja dari pemimpin Black Dragon ini tidak buruk. Terlihat pemimpin Black Dragon hanya terdiam, tetapi di dalam hatinya dia mengatakan sebenarnya dia melakukan ini juga karena terpaksa. Ternyata Putri Miao Miao juga menyuruh pemimpin Black Dragon untuk menyerahkan semua martial tree tanpa memilih kepadanya. Dan dia akan membagi setengah harta yang ada di kantung penyimpanan. Kinan menyadari kalau ternyata Putri Miao Miao hanya ingin menipu kelompok dari Black Dragon. Pemimpin Black Dragon pun menyetujuinya. Menurutnya, martial tree itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan setengah harta yang ada di dalam kantung penyimpanan. Setelah mendapatkannya, Putri Miao Miao dan Kinan pun langsung pergi meninggalkan kelompok Black Dragon untuk menuju ke suatu tempat. Ternyata, martial tree itu semuanya diberikan kepada Kinan dan dia tidak ingin mengambil satu pun. Kinan pun sangat senang. Dia sangat berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Ternyata tujuan Putri Miao Miao mengumpulkan semua ini hanya untuk dirinya. Sebenarnya Putri Miao Miao membawa Kinan untuk menuju ke Desolated Battleground hanya karena dia membutuhkan Kinan untuk mencari sesuatu. Anak buah dari pemimpin Black Dragon mengatakan, "Pemimpin, apakah mereka berdua itu tidak tahu kalau sekte dalam Desolated Battleground itu sangat berbahaya? Kultivator setengah martial monarch tidak berani menginjakan kaki di sana." Pemimpin Black Dragon pun tersenyum jahat. "Itu bukan urusan kita, tapi lebih baik mereka pergi ke sana supaya mereka berdua mati di sana dan kita bisa bebas di tempat ini." Di tempat sektor dalam, terlihat Kinan menebas tubuh seorang manusia berbadan hijau, seperti goblin. Terlihat Putri Miao Miao juga tidak mau kalah dan menggunakan kekuatannya untuk melenyapkan manusia berbadan hijau itu. Kinan menyadari jika tempat ini sungguh luar biasa, bahkan niat pertarungan sangat kuat. Jika dia tidak bisa menekan energi negatif di sini, maka dia bisa terpengaruh.
Putri Miao Miao pun melirik Kinan. Kita hampir sampai. Sekarang ikuti instruksiku dan jangan berjalan sendirian. Cerita berpindah di Desolated Battleground. Terlihat ada 3 kultivator yang sedang bertaruh. Ternyata kedua orang itu terpental karena salah satu kultivator mengeluarkan serangannya. Tak berselang lama, salah satu kultivator itu menyadari ada aura yang terdeteksi. Sepertinya ada seseorang yang akan datang. Ternyata yang datang adalah Kinan dan Putri Miao Miao dengan aura yang memancar keluar dari tubuh mereka. Salah satu kultivator itu mengetahui kalau orang yang baru datang itu adalah Kinan, seorang pemimpin puncak manusia sekte Dragon Emperor. Kultivator berambut putih sangat senang. Ternyata dia sudah banyak mendengar cerita tentang Kinan, dan sekarang ia bisa bertemu dengan Kinan secara langsung di tempat ini. Pria berambut putih itu pun langsung menyerang Kinan menggunakan kekuatannya. Menurutnya, mereka bertemu di sini adalah sebuah takdir. Kinan pun langsung mengeluarkan 2 pohonnya dan bersiap untuk menahan serangan dari pria berambut putih itu. Terlihat serangan itu ditahan dengan sangat mudah oleh Kinan menggunakan kekuatan martial tree-nya yang membuat ledakan terjadi. Pria berambut putih pun sangat terkejut. Bagaimana mungkin kekuatanmu bisa meningkat? Bukannya seharusnya kekuatanmu itu akan ditekan di tempat ini oleh niat bertarung. Pria berbaju kehijauan pun menyarankan kalau mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan Kinan. Setelah Kinan kalah, maka mereka akan mengambil harta Heavenset Tree. Dikarenakan Kinan akan dikeroyok, Putri Miao Miao pun langsung mengumpulkan kekuatannya di jarinya untuk membantu Kinan. Terlihat serangan Putri Miao Miao langsung mengarah ke tempat ketiga kultivator berada yang membuat mereka langsung terkejut. Salah satu kultivator langsung menahan serangan dari Putri Miao Miao. Dia menyadari jika kekuatan Putri Miao Miao ini ternyata sangat kuat. Pria itu pun langsung memberitahu kelompoknya kalau Kinan dan Putri Miao Miao ini kekuatannya tidak bisa dianggap remeh, sehingga mereka harus berhati-hati. Tiba-tiba, Kinan mengeluarkan sebuah serangan yang sangat kuat dan menciptakan sebuah ledakan besar, sehingga tempat itu bergetar. Terlihat efek dari ledakan besar itu sampai membuat ketiga kultivator menjadi panik dan mundur beberapa langkah ke belakang. Putri Miao pun menyadari sepertinya saat Kinan menggunakan kekuatan niat bertarung, ada sosok yang terbangun. Dia pun menyuruh Kinan agar mengabaikan ketiga kultivator itu dan memeriksa ke dalam Desolated Battleground untuk mencari fresh flower. Dikarenakan Putri Miao Miao tidak ingin perjalanannya diganggu, maka dia akan melakukan sesuatu kepada ketiga kultivator. Terlihat akar-akar pohon mulai mendekati ketiga kultivator itu yang membuat mereka menjadi panik. Kultivator berambut putih tak menyangka jika akar-akar ini sangat kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao sudah sampai di sebuah gua. Gua itu bernama Gua Lunar Glow. Putri Miao Miao yang tidak sabaran pun langsung mendekati gua itu untuk memeriksa keadaan di dalam gua. Ternyata di dalam gua ada sesosok monster yang sangat ganas. Monster itu tidak suka ada manusia mendekati tempat tinggalnya. Tiba-tiba monster itu langsung menyerang ke arah pintu keluar gua. Untung saja Putri Miao Miao bisa menghindar dari serangan berkat pertolongan Kinan. Putri Miao Miao menyadari jika monster itu adalah seekor Hill Heaven Battling Dragon yang memiliki 6 sayap dan 8 cakar. Sepertinya makhluk itu yang menjaga fresh flower. Selain itu, kekuatan monster itu sangat kuat. Bahkan seorang ahli martial art saja akan kesulitan untuk melawannya. Di sini, Kinan berencana kalau dia akan mencuri fresh flower, sedangkan Putri Miao Miao bertugas untuk menahan monster itu. Monster itu yang menyadari, ia pun sangat marah. Beraninya kaum manusia datang ke sini. Jika kalian ingin hidup, maka pergilah dari tempat ini.
Putri Miao Miao pun langsung menggunakan tekniknya yang seperti sebuah bunga untuk menyerang monster itu. Terlihat monster itu terkena serangan dari Putri Miao Miao, tepatnya di mulutnya. Namun serangan itu tidak melukai monster tersebut. Dikarenakan Putri Miao Miao sedang menyibukkan monster itu, Kinan pun langsung mengeluarkan alat pancingnya untuk mencuri flash flower. Dengan cepat, Kinan pun langsung melemparkan artefak pancingnya itu ke dalam gua untuk mengambil fresh flower. Monster yang melihat alat pancing Kinan memasuki gua pun tertawa konyol. Ia berkata, "Kau lucu sekali. Tidak ada artefak yang bisa masuk ke gua Lunar Glow ini." Namun Kinan tidak peduli. Dia tetap fokus dan yakin jika dirinya akan mendapatkan flash flower dengan artefak pancingannya itu. Dengan cepat, Kinan pun langsung menarik alat pancingnya itu. Terlihat, fresh flower terkena pancingan milik Kinan. Monster itu pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau artefak yang dimiliki Kinan ini bisa mencuri bunga itu darinya. Dikarenakan Kinan sudah mendapatkan bunga itu, maka dia mengajak Putri Miao Miao untuk bergegas pergi. Dengan cepat, Kinan dan Putri Miao Miao pun langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk menghindari amukan dari monster tersebut. Terlihat monster itu langsung berteriak sangat keras. Dia tidak terima kelompok Kinan dan Putri Miao Miao pergi membawa fresh flower. Setelah berusaha berkali-kali, terlihat ketiga kultivator mulai bisa melepaskan ikatan dari akar-akar tersebut. Mereka pun berniat akan pergi. Tapi salah satu kultivator itu menyadari kalau dia merasakan ada seseorang yang datang ke arah mereka dengan pergerakan yang sangat cepat. Ternyata itu adalah Kinan dan Putri Miao Miao yang membawa seekor naga. Kinan berniat akan menggunakan ketiga kultivator itu untuk menghadapi naga ini. Melihat Kinan dan Putri Miao Miao dikejar oleh seekor naga yang ganas, ketiga kultivator sangat kebingungan. Tiba-tiba, Kinan langsung mendarat di sebelah salah satu kultivator dan berkata, "Aku sudah membawa fresh flower yang kau minta, sehingga naga itu akan kuserahkan pada kalian." Mendengar itu, ketiga kultivator pun langsung panik. Dia tidak menyangka kalau Kinan ini ternyata sedang menjebak mereka untuk menghadapi naga tersebut. Naga itu pun langsung melepaskan sebuah serangan yang sangat kuat kepada ketiga kultivator. "Matilah kau bajingan, karena berani mencuri flash flower dariku." Setelah serangan itu menghilang, terlihat naga besar itu sangat marah dan menyuruh ketiga kultivator untuk menyerahkan fresh flower. Terlihat ketiga kultivator sampai kelelahan hanya untuk menghindari serangan naga itu. Meskipun begitu, mereka tidak bisa kabur karena Kinan mengikuti mereka dengan membawa fresh flower. Namun, salah satu kultivator tidak mau kalau mereka menjadi seperti ini. Dia berniat akan menahan naga itu, dan kedua kultivator lainnya menghadapi Kinan dan Putri Miao Miao. Mendengar itu, kedua kultivator lainnya pun setuju dan mereka akan melakukannya dengan cepat agar bisa pergi dari tempat ini. Terlihat naga itu kembali mengumpulkan sebuah serangan di mulutnya untuk menyerang pria berambut putih. Setelah naga itu melepaskan serangannya, terlihat pria berambut putih menahan serangan itu menggunakan teknik Heaven Head. Namun ternyata barrier pelindung yang diciptakannya tidak terlalu kuat, sehingga menjadi retak. Dia baru menyadari kalau kekuatan naga ini lebih kuat dari yang dia pikirkan. Melihat serangan naga itu yang sangat kuat, Kinan pun langsung menggunakan Battle Instant Armor untuk melindunginya dan Putri Miao Miao. Namun ternyata Kinan juga ikut terluka. Ternyata kekuatan serangan naga itu terlalu kuat sehingga dia tidak bisa menahan serangannya itu sepenuhnya. Naga itu pun langsung bersiap untuk menyerang kelompok Kinan kembali menggunakan cakar naganya. Naga itu tidak akan membiarkan satu manusia pun
keluar hidup-hidup karena sudah berani mengganggunya dan mengambil Fresh Flower. Melihat serangan itu, pria berbaju hijau langsung mengeluarkan jimat kertasnya untuk membuat sebuah ruang teleportasi untuk kabur. Setelah ruang teleportasi itu terbuka, mereka bertiga akan pergi dari tempat ini dan membiarkan Kinan serta Putri Miao Miao mati di sini. Terlihat Putri Miao Miao sangat mengkhawatirkan Kinan. Dia menanyakan apakah Kinan masih bisa bertahan. Kinan pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Sekarang ketiga kultivator itu sudah pergi. Dengan begini, dia akan melepaskan ke-9 martial tree-nya untuk menghadapi naga tersebut. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan 9 martial tree-nya untuk menyerang naga itu. Terlihat akar-akar pohon mulai bergerak. Akar-akar pohon itu mulai langsung mencabik-cabik tubuh naga itu sehingga membuatnya sangat kesakitan. Kinan mengatakan meskipun naga itu memiliki kecerdasan dan kekuatan, tapi itu tidak berguna sekarang. Terlihat naga itu langsung mati akibat terkena serangan dari Kinan. Jika saja naga itu tidak keluar dari gua dan mengejar Kinan, maka bisa saja dia masih hidup. Kinan menyadari kalau naga itu memiliki banyak harta di tubuhnya. Oleh sebab itu, dia akan meninggalkan mayat naga itu. Kinan pun menyimpan mayat naga itu ke dalam kantung penyimpanan. Dengan ini, dia tidak rugi datang ke tempat ini. Kinan pun langsung menyerahkan bunga Fresh Flower kepada Putri Miao Miao. Karena bunga itulah mereka menjadi kesulitan. Terlihat Putri Miao Miao sangat senang saat melihat bunga itu. Ia pun berterima kasih karena Kinan telah membantunya. Putri Miao Miao pun memberikan Kinan sebuah guci. Di dalam guci itu ada Cure Magic Wine. Jika mereka mencampurkan wine ini dengan Fresh Flower, maka akan menjadi sempurna. Putri Miao Miao mengatakan, jika mereka memiliki tubuh naga itu bisa meningkatkan kekuatan kita jika kita memakannya. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao beristirahat di Gua Lunar Grove. Mereka juga memanggang daging naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah daging itu matang, Kinan pun memberikan daging itu kepada Putri Miao Miao. Kinan melihat kalau Putri Miao Miao ini sangat lapar. Setelah makan, Putri Miao Miao pun menuangkan anggur yang sudah dicampur dengan Fresh Flower ke dalam gelas untuk mereka minum. Putri Miao Miao pun menyuruh Kinan untuk mencoba minuman anggur yang telah disiapkannya itu di dalam gelas. Setelah Kinan meminum air dalam gelas itu, dia pun sangat terkejut. Ternyata Kinan merasakan kalau martial tree-nya tumbuh lebih besar dan kuat. Singkat cerita, Kinan pun sudah tergeletak karena kebanyakan minum. Terlihat Putri Miao Miao hanya bengong melihat Kinan. Putri Miao Miao pun langsung mengeluarkan sebuah item yang berbentuk tali yang panjang. Benda itu bernama Heart Binding Cell. Putri Miao pun mengikatkan ujung talinya ke jari Kinan. Dengan ini, Putri Miao Miao akan bisa merasakan jika Kinan dalam keadaan bahaya. Di sini, Putri Miao Miao akan pergi sebelum Kinan bangun. Dia mengatakan kalau Kinan tidak boleh mencari wanita lain selain dirinya. Tiba-tiba, ekspresi Putri Miao Miao langsung berubah. Jika Kinan berani mencari wanita lain, maka dia akan membunuh Kinan. Singkat cerita, Kinan pun terbangun. Terlihat dia memanggil Putri Miao Miao, namun tidak ada yang menjawab. Kinan menyadari kalau sepertinya Putri Miao Miao telah pergi. Ternyata Putri Miao Miao ini adalah pewaris Luz Herb Garden, sehingga dia tidak bisa berlama-lama dengan Kinan. Kinan pun mulai menelusuri gua itu dan menemukan sebuah batu. Batu itu bernama Caustic Nine Glow. Batu itu ternyata memiliki kesadarannya sendiri. Oleh karena itu, Kinan akan membantunya dengan memberikannya Vital Key kepada Nine Glow itu agar bisa menjadi manusia. Terlihat batu itu berubah menjadi seorang pria. Pria itu langsung menatap Kinan. Dia berterima kasih kepada Kinan karena telah membantunya.
Pria itu pun langsung memperlihatkan suatu benda. Dia menjelaskan kalau dia tidak memiliki apa-apa, namun dia bisa membantu Kinan untuk melihat Desolated Battle Spirit dan akan membuka portal untuk Kinan. Pria itu menjelaskan kalau Kinan hanya memiliki waktu 5 batang dupa di dalam tempat itu, dan setelah itu Kinan harus kembali. Kinan pun langsung memasuki sebuah portal menuju ke Desolated Battle Spirit. Dia akan mengingat kata-kata dari pria itu. Dan apakah yang akan ditemukan Kinan di dalam Desolated Battle Spirit? Kelanjutannya akan ada di part 82. Maka kalian jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Good Movie ID. Karena Mimin akan segera kembali.